Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat yang kangen sama vlog aku tentang pramugari, kali ini aku bakal spesial ngebahas tips and tricks agar lolos tes pramugari. Karena banyak banget yang request ke aku, DM di Instagram pada masuk gitu untuk minta aku bahas tentang tips and tricks ini. Makanya aku pengen share ke kalian lebih detail lagi apa aja sih yang perlu kalian persiapin sebelum mulai tempur. Jadi yang pertama, kalian harus siapin CV. Jadi CV itu kalian harus tulis sepadat dan sesingkat mungkin. Jadi kayak jangan bertele-tele, jangan terlalu banyak, semenarik mungkin. Jadi kalau bisa itu selembar aja, jangan terlalu banyak, apalagi sampai 3 lembar, maksimum 2 lembar lah ya. Karena zaman aku dulu, aku tulis CV sampai 2 lembar sih. Tapi aku notice bahwa nggak semua interviewer itu bakal baca CV kalian semua. Jadi yang mereka lihat adalah biasanya highlight pentingnya doang, kayak biodata kalian, terus experience kalian. Dan kalau kalian punya banyak prestasi, cukup tulis yang penting-penting aja, gengs. Jadi jangan tulis semuanya. Apalagi misalnya kayak kalian kan banyak ikut ajang-ajang gitu kan. Misalnya ajang Miss Indonesia lah, Putri Indonesia, dari mulai daerah sampai mewakili internasional. Itu nggak perlu kalian tulis yang dari daerah-daerahnya. Jadi cukup di highlight yang paling pentingnya doang nih, yang kayak ajang nasional atau internasional kalian. Dan kalau kalian ajang internasionalnya pun terlalu banyak, pilih aja yang paling mendekati sama tahun belakangan ini atau yang paling berkesan menurut kalian. Jadi ketika ditanya experience kalian, kalian bisa ceritain pengalaman yang seru atau momentum-momentum yang pengen kalian ceritain gitu. Karena biasanya untuk interview pramugari itu bakal ditanya seputar diri kalian sendiri, bakal dikorek-korek gitu tentang kepribadian kalian. Next adalah foto. Jadi foto lah semenarik mungkin, nggak cuman yang 3x4 pas foto doang, tapi biasanya bakal minta untuk foto seluruh tubuh. Nah, fotonya itu biasanya kita kan pilih studio yang bagus, atau kalau kalian mau foto di rumah pun harus proper gitu, ada lighting yang bener, kamera yang bagus, dan hasil jepretannya pun menarik, karena misalnya pakaian kalian menarik juga, rapi gitu, terus hairdo kalian bagus, makeup kalian on gitu. Nah, itu juga nilai plus. Karena apa? Biasanya nih rata-rata, apalagi maskapai di luar negeri, itu foto itu dilihat banget, gengs. Oke. Next adalah makeup. Jadi makeup itu menurut aku yang wajarnya aja, jangan terlalu menor. Harus tetap on, kelihatan on, tapi natural. Jadi bukan yang nggak makeup juga, karena kalau nggak makeup cewek tuh kayak abis bangun tidur gitu ya, kayak orang sakit, pucat gitu. Jadi bikin aja yang natural, blushnya, lipsticknya, jangan yang terlalu semuanya keluar gitu warnanya. Eyeshadow pun kalian pilih aja yang earth tone gitu. Jadi benar-benar looknya tuh fresh. Jadi kalian harus melihat juga tipe-tipe dari setiap maskapai, karena biasanya kayak SQ, Emirates, Qatar, atau bahkan Garuda Indonesia, mereka punya incaran masing-masing nih tipe-tipe calon pramugari mereka. Misalnya kalau SQ mereka suka lipstick merah, kuteksnya merah gitu. Nah, sedangkan untuk pramugari Garuda Indonesia, mereka nggak boleh tuh kutek merah, kuku yang berwarna-warni, terus misal nggak boleh kukunya yang terlalu panjang. Tips untuk rambut, jadi kalau kalian mau interview pramugari, rambut kalian itu harus diikat. Jadi bikin aja yang rapi. Kalau kalian belum bisa cepol ala pramugari, ikat aja satu kuncir kuda gitu. Aku dulu juga nggak bisa cepol pramugari, jadi aku cuman ikat satu aja gitu. Mau kalian di tengah, di atas, di bawah juga it's up to you gitu. Tapi yang penting rapi, jangan terlalu banyak anak rambut yang kewer-kewer gitu. Karena ini kan kalian mau ikut interview pramugari, mau masuk kerja, bukan untuk ngelamar model. Oke. Masalah gigi ya, tipsnya kalau gigi kalian terlalu banyak bolong atau banyak tambelan gitu, kurang rapi, kalian bisa melakukan beberapa treatment. Dulu aku juga punya kendala, giginya tuh banyak bolong, gengs. Gerahamnya tuh kalau nggak salah bolong 3 deh. Jadi 2-nya ini masih bisa dirawat dengan dibikin crown. Tahu kan kalau gigi yang udah bolong parah gitu, tapi sayang dicabut karena akarnya masih sehat. Jadinya tuh gigi kita tuh dipasang cangkang
kayak gigi beneran gitu, bukan gigi palsu ya, tapi istilahnya crown. Kalau misal gigi kalian masih bisa ditambal, better tambal, jangan dicabut, karena nilai cabut itu jauh lebih minus dibanding nilai kalian tambal atau di crowning gitu. Masalah veneer itu boleh nggak sih gigi pramugari di veneer? Setiap maskapai punya regulasi masing-masing, ada yang boleh atau ada yang enggak. Jadi kalau kalian belum veneer, better ya natural-natural aja, tampilin gigi asli kalian. Kalau gigi kalian kurang rata, mumpung sekarang belum ada open recruitment pramugari karena pandemi udah 2 tahun ini, jadi kalian bisa rawat gigi kalian pakai behel. Jadi siapa tahu tahun depan udah ada open recruitment pramugari, kalian bisa langsung tes dengan gigi kalian yang baru, yang rapi. Oke. Nah, untuk masalah bulu mata, di maskapai Indonesia itu masih diperbolehkan pakai bulu mata extension atau bulu mata palsu. Tapi kalau di maskapai luar negeri nggak boleh pakai eyelash extension maupun fake eyelash. Jadi benar-benar harus bulu mata asli kalian. Kalau pramugari di maskapai Indonesia itu nggak boleh yang berwarna-warni. Jadi kalau mau kutek pun itu yang bening, yang natural. Yang penting kuku kalian bersih. Tingkat kepanjangan kuku pun nggak boleh panjang-panjang. Ya medium-medium aja lah, kayak setengah senti itu masih wajar. Itu boleh nggak sih pakai soft lens? Sebenarnya boleh asal warnanya bening. Jadi kalau warna hitam, abu, coklat, warna-warna natural pun itu nggak boleh, yang pasti harus bening. Mereka mau lihat lensa mata kalian asli gitu, apalagi yang warna-warni ya. Jadi soft lens bening yes, soft lens warna-warni big no-no. Next, untuk berpenampilan. Jadi ketika kalian mau ikut tes interview, pilihlah pakaian yang senyaman mungkin dan serapi mungkin. Yang pasti disetrika ya, jangan lecak. Terus kalau kalian tanya boleh nggak sih pakai blazer atau kemeja aja cukup? Kemeja aja cukup. Kalau kalian mau blazer itu lebih bagus lagi kalau kalian punya. Tapi kalau kalian nggak punya, nggak usah dipaksa. Aku dulu aja cuman pakai kemeja doang, atau pokoknya yang berkerah ya. Terus untuk cewek, usahakan pakai rok, jangan celana panjang, karena biasanya kalau celana panjang itu mereka mau lihat kaki kalian, jadi nggak kelihatan. Kaki itu biasanya dicek ada varises atau enggak, terus letter O atau letter X gitu kan, atau normal. Terus juga kulit kalian tuh dicek ada bekas luka atau tato enggak gitu. Mereka juga bakal tanya ada tato nggak di bagian dalam baju. Nah kalau dalam baju, setahu aku itu tidak dipermasalahkan, karena aku beberapa kali menemukan pramugari maupun pramugara ada kok yang tatoan tapi di dalam. Jadi kan kalau seragam ketutupan, nggak kelihatan kan. Tapi ada juga maskapai yang sangat tidak memperbolehkan tato dimanapun. Jadi ketika kalian lolos, tato itu harus dihapus gitu. Pemilihan warna pakaian, menurut aku pilihlah warna-warna yang earth tone juga. Jangan terlalu berwarna-warni di tubuh kalian, karena kadang perpaduan warnanya kan nggak cocok gitu kan. Terus jangan terlalu banyak aksesoris juga. Cukup ya kalau kalian punya udah kalung aja gitu, atau anting aja gitu. Jangan semuanya dipakai, sampai bando pun dipakai. Menurut aku better jangan sih. Kalau kalian pusing mau pakai baju apa, paling gampang adalah yang semua orang punya, pasti kemeja putih. Itu udah general banget ya kan. Setiap orang pasti punya kemeja putih lah ya. Kalau nggak ada pun bisa punya temen. Terus untuk rok juga suggest aku kayak warna hitam aja, atau warna coklat, pokoknya earth tone juga. Di bawah lutut kalau bisa, dan belahannya jangan terlalu tinggi. Untuk heels juga kalau bisa pilih heels yang tertutup, jangan yang jarinya kelihatan. Dan pilihlah heels itu yang senyaman mungkin, jangan yang terlalu tinggi. Aduh kak, tinggi aku 158 nih, pas-pasan biar aku kelihatan lebih tinggi looknya, aku pakai heels yang 15 cm aja. Boleh-boleh aja asal kalian kuat gitu. Tapi saran aku, pilihlah yang enak dipakai dan nyaman, karena kalian bakal banyak berdiri. Pilihlah heels yang ada bloknya gitu loh, jangan yang stiletto, karena kayak cuma sejari gitu terus nuncup lagi gitu kan, bikin kalian tuh kayak bakal capek banget karena berasa jinjit terus kan. Jadi cari heels yang depannya tuh ada heels juga, jangan wedges juga ya, and jangan sampai telat, karena itu udah big no-no banget. Kalian baru ngelamar aja ikut tes udah telat, gimana kalau udah terpilih dan udah jadi pramugara gitu. Jadi better 1 hour earlier dan 1 minute late sih. Kalau saran aku, datanglah 15 menit sebelum, atau mau lebih lama juga kayak 30 menit atau sejam juga
nggak masalah, karena kalian di situ juga bisa lebih evaluasi tempatnya, lokasinya. Oh kayak gini toh tempatnya, oh ternyata pas gue datang udah rame toh, udah bisa juga bersosialisasi sama orang-orang yang mau interview juga. Hati kalian juga tenang gitu. Oke, lebih baik menunggu daripada ditunggu kan. Ditunggu tuh buru-buru, pasti kalian udah preparean kalian pasti pecah buyar gitu. Kalau ada persiapan matang, kalian datangnya nggak telat, kalian juga punya waktu untuk evaluasi diri. Oke, persiapan gue mantepin lagi nih. Kalau untuk tips tinggi dan berat badan pada saat tes, ini juga banyak banget yang nanya ke aku dan minta tipsnya gimana. Sebenarnya nggak ada tips, karena tinggi persyaratan pramugari itu udah saklek gitu, 158 cm. Udah nggak ada deal or no deal lagi, udah pasti harus segitu kan. Tapi aku punya tips buat kalian yang pengen banget untuk ninggiin badan kalian supaya bisa maksimal. Jadi ada satu susu yang aku pernah konsumsi dan aku berasa kayak ada efeknya. Jadi bentar, aku ambilin susunya ya. Nah, ini dia susunya. Jadi dulu selain aku memang rutin banget olahraga, terutama renang, aku juga rajin konsumsi multivitamin, makanan-makanan sehat, dan susu yang tinggi kalsium dan tinggi protein. Salah satu susu yang menurut aku bagus si S-Grow ini, karena S-Grow ini susu kalsium murni yang high kalsium, high protein untuk ngebantu dalam proses pertumbuhan tinggi badan kita secara maksimal. Jadi dulu pas sebelum aku beli, aku pastinya research dulu, kayak cari-cari tahu informasi-informasi dan formulasi yang ada di susu ini. Aku juga lihat review-review orang, jadi aku bener-bener nggak mau termakan iklan yang semua mengklaim bahwa barangnya bagus gitu kan. Jadi aku bener-bener mau honest review dari orang-orang yang udah pernah konsumsi si S-Grow ini. Nah pas aku lihat, oke, akhirnya aku putuskan aku mau coba susu ini. Dan sedikit info buat kalian yang pengen banget nyoba juga, susu ini udah diformulasikan dengan komposisi terbaik, kayak kalsium 400 mg, itu tinggi banget kan. Terus ada kolagen, protein, vitamin D, fosfor, zinc, lengkap banget pokoknya. Dan gak mengandung pemanis berbahaya, karena dia pakai gula stevia, gula yang 0 kalori itu yang direkomendasiin oleh BPOM, EFSA, FDA. Jadi kalau udah FDA approve itu udah pasti aman. Dan dia juga terdaftar di GMP dan HACCP. Jadi bener-bener udah kebukti aman untuk dikonsumsi. Jadi buat kalian penyandang diabetes juga nggak perlu worry. Jadi dia dalam satu kotak kayak gini, dia ada isi sasetan gini. Ini aku biasanya minum 1-2 sachet tiap malam sebelum tidur. Untuk rasanya sendiri aku suka, dan yang paling menarik menurut aku ya, susunya ini bukan sekedar susu yang tinggi kalsium aja, tapi juga dia mengandung multivitamin yang bagus banget untuk ningkatin daya tahan tubuh kita, terutama di masa pandemi gini kan. Yang aku rasain pas konsumsi S-Grow ini nggak ada efek samping atau ketergantungan gitu sih, justru ngebantu banget memaksimalkan proses pertumbuhan tinggi badan kita dengan alami dan sehat. Nah, pas aku baca-baca di Instagram mereka tuh ada menyediakan konsultasi gratis juga. Jadi buat kalian yang pengen tahu solusi dari pertumbuhan badan kalian, kayak apa sih yang kalian alami, kalian bisa curhat, pengen konsultasi gratis di situ bisa. Nanti aku kasih linknya juga, dan aku kasih nama Instagramnya juga, jadi kalian bisa tanya-tanya seputar tinggi kalian. Dan yang paling mencengangkan buat aku, bikin surprise banget sih, si S-Grow ini dia kasih garansi 100% buat kalian yang kalau konsumsi rutin ikutin program si S-Grow ini, tapi nggak tinggi-tinggi gitu, nggak ada perubahan. Nah, kalian bisa dapat jaminan garansi 100%. Dan buat kalian yang tinggi badannya berubah gitu, yang meningkat karena konsumsi S-Grow, kalian juga bakal dapat uang tunai gitu. Jadi kayak seru juga ya programnya. Buat yang nanya, ini boleh dikonsumsi dari usia berapa? Di atas 12 tahun. Jadi di masa-masa kita mau mulai pertumbuhan tuh udah mulai boleh. Oke, back to topic. Untuk tips dan trik selanjutnya adalah first impression itu penting banget. Jadi bikinlah first impression kalian semenarik mungkin. Say hello jangan lupa, senyum yang ramah, harus nampilin muka yang selalu murah senyum pokoknya. Dan jangan lupa untuk magic words, thank you, excuse me, maaf gitu, sorry. Terus ganti kata-kata slang, misalnya kayak oke, kalau kalian respon oke, lebih baik baik bu gitu. Misalnya jangan lupa kumpulin berkas ini hari Senin ya, baik bu, jangan oke bu gitu. Jadi bahasa-bahasa informal itu disingkirkan dulu. Terus untuk pertanyaan yang sering keluar pada saat interview, menurut aku itu lebih ke pribadi kalian sendiri. Jadi jangan terlalu worry
sama pertanyaan, tapi kalian harus tetap care dengan product knowledge dari company yang pengen kalian apply. Jadi jangan kosong gitu. Kalian kan pengen banget nih kerja di maskapai ini, kalian harus tahu juga dia udah dapat penghargaan apa aja, kenapa sih kalian pengen banget masuk situ. Jadi reasonnya jelas gitu kan. Dan kalau iseng-iseng ditanya soal tipe aircraftnya, kalian setidaknya tahu 1-2 gitu loh. Nggak harus hafalin semua, nggak harus tahu semua, tapi setidaknya familiar gitu. Jadi setidaknya baca-baca dulu product knowledge dari company itu, company profile dari company itu gitu. Terus kalau dari pengalaman aku, interviewer itu lebih melihat personality kalian kayak gimana. Jadi mereka bakal ngasih contoh soal kasus atau dari pengalaman pribadi kalian sendiri. Kalian nyelesain masalah kalian kayak gimana. Nah, mereka mau tahu itu gitu, mau lihat pribadi ini orang cuek nggak sih gitu, kalau ada masalah ngebosi nggak sih, suka marah-marah nggak sih, atau sabar, simpati nggak sama orang lain. Itu bakal kelihatan ketika kalian menjawab pertanyaan itu. Jadi menurut aku be yourself aja, dan kalian harus tunjukin sifat teamwork kalian, karena kerja di maskapai itu bukan kerja sendiri-sendiri, tapi kerja dengan tim. Setiap journey penerbangan itu punya goals yang sama, jadi kalian harus jadi tim yang solid dan nggak boleh terlalu kaku, jadi harus punya sifat yang fleksibel. Dan tips aku, jangan pernah motong omongan orang lain. Respect each other ya, eye contact, karena sifat orang bakal kelihatan banget apalagi pas di grup itu. Jadi orang yang pengen menangnya sendiri, yang egois, itu pasti kelihatan. Jadi jangan tampilin sifat-sifat itu, harus kalian buang jauh-jauh. Kalau kalian punya pun sifat itu, kalian harus belajar untuk lebih sabar, calm, jadi orang harus respect. Nah, bedanya kalau di maskapai luar negeri itu biasanya banyak group discussion-nya. Beda sama maskapai di Indonesia, itu tes-tesnya itu lebih ke pribadi masing-masing. Jadi kurang kelihatan teamwork-nya kayak gimana gitu. Tunjukin kalau kalian tuh bener-bener excited, pengen kerja di maskapai itu, antusiasnya tuh ada gitu. Jadi kelihatan gitu muka kalian tuh sumringah, pengen semangat gitu. Jangan karena nervous muka kalian jadi kayak diem, kaku, jadi kayak bengong, atau muka kalian yang jadi yang biasa aja ternyata kelihatannya jutek. Itu jangan gitu. Jadi santai aja, anggap aja kayak mau masuk sekolah atau mau ketemu temen, ngobrol-ngobrol biasa. Jadi bener-bener sesantai itu sih. Nah, biasanya di akhir interview, interviewernya bakal nanya kayak ada pertanyaan lagi nggak, ada pertanyaan nggak yang mau ditanyakan. Kalian lebih baik persiapin dulu kira-kira pertanyaan yang pengen kalian tanyain apa. Ini kan kalian udah tahu nih, oh ternyata di akhir interview biasanya ada pertanyaan kayak gitu ya. Oke, gue siapin deh, misalnya kayak nanya kira-kira pengumumannya kapan ya abis ini gitu kan. Terus apalagi yang perlu gue siapin atau apa gitu. Bebas kalian mau tanya apa aja yang relate gitu. Kalau kalian kayak masih ragu, masih kayak aduh aku lolos nggak ya, aku masuk nggak ya, mulai aja dulu, coba aja dulu ya kan. Tapi coba-coba aja, jangan iseng coba. Kalian itu harus ada persiapan. Jadi mulai dari sekarang menurut aku latihan di depan kaca itu penting banget, kayak Q&A gitu. Coba aja jawab pertanyaan yang kira-kira bakal keluar nih, pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kan biasanya di website itu banyak banget tuh kisi-kisi atau tips. Atau aku juga pernah share 10 pertanyaan yang paling sering muncul pada saat interview pramugari. Bisa kalian pelajari juga. Kalian bisa latihan supaya nggak gugup, supaya pemilihan kosakatanya. Karena ketika kita lagi di depan kaca, ketika kita lagi berbicara, biasanya kosakata kita tuh bertambah. Karena kita tuh berpikir terus kan, oh gue mau ngomong apa ya? Oke, gue mau ngomong gini. Nah, jadi tata bahasa kalian bakal semakin baik dengan public speaking, latihan public speaking itu. Ingat, cantik dan ganteng itu bukan jaminan untuk kalian lulus, karena banyak banget yang aku lihat orang-orang yang jauh lebih cantik dari aku tapi nggak keterima. Kita nggak bakal tahu kenapa, tapi yang pasti setiap company itu mencari kandidat yang cocok dengan tipe maskapai mereka masing-masing. Misalnya kayak aku coba Garuda Indonesia masuk, coba Qatar nggak masuk. Temen aku kebalikannya, coba Qatar masuk, coba Garuda Indonesia nggak masuk. Jadi apa yang salah gitu? Nggak ada yang salah, tapi mereka lebih mencari kandidat mereka masing-masing yang cocok kayak gimana gitu. Jadi jangan selalu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Pasti lebih hijau gitu, tapi kalian harus tetap ada self confidence. Be yourself, jangan terlalu banyak lirik, aduh dia gini ya, aduh dia gitu ya, terlalu insecure, itu juga nggak baik. Lebih baik kalian asah kemampuan kalian. Setiap pribadi pasti punya keunikan masing-masing, jadi tampilkan keunikan kalian itu.
Yang penting harus fokus, jadi jangan terlalu aduh ini, aduh itu, kebanyakan takutnya gitu kan. Jangan pernah berpikiran terlalu negatif, karena kita nggak bakal tahu apa yang ada di depan kita. Jadi let's go gitu, let's try a new challenge. Jalanin aja setiap tantangan dengan happy gitu, karena kalau jiwa kita happy, positif terus, kita bakal ya melewati itu dengan happy juga gitu, dengan santai juga, nggak terlalu gugup gitu. Tips aku selanjutnya yang mungkin bisa relate dengan kehidupan kalian setiap hari adalah help others. Itu penting banget untuk ngebantu setiap individu atau setiap orang yang kita temui. Bisa dimulai dari sekarang, dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Itu bakal kelihatan banget ketika kita lagi ikut rekrutmen pramugari. Orang yang helpful, orang yang cuek, yang biasa aja, itu bakal kelihatan. Jadi kayak mulai dari sekarang coba keluarkan aura-aura help others-nya. Tips terakhir menurut aku yang paling penting adalah jangan lupa berdoa, minta restu orang tua. Itu penting banget, karena kalau nggak direstuin juga susah ya, kerjanya jadi beban gitu. Jadi benar-benar harus mantepin hati dulu. Terus setiap jalan itu pasti udah diatur sama Tuhan, jadi nggak perlu worry lah ya dengan aduh kok gue ikut interview terus, ikut tes terus tapi gagal terus, kenapa sih, apa sih yang salah, kenapa ya Tuhan. Jangan bertanya gitu, lebih baik introspeksi diri, kayak oke, gue coba lagi, jangan patah semangat juga. Karena aku pun pernah melalui banyak kegagalan. Aku kayak coba beberapa maskapai nggak lolos, coba yang ini ternyata lolos, ternyata jalan aku di company ini gitu ya. Kita nggak tahu, siapa tahu jodoh kalian di company lain. Jadi jangan terlalu fokus sama inceran company yang ini gitu, masih banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi ya harus tetap semangat. So that's all, terima kasih buat semua yang udah support aku selama ini. Semoga tips dan triks kali ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang udah ngebet banget pengen jadi pramugari. Aduh, kapan nih open pramugari? Open, kita nggak tahu sampai kapan ya. Semoga aja dunia cepat pulih supaya kondisi maskapai juga bisa jalan dengan normal kembali, dan open recruitment pun bisa buka lagi gitu, ada lowongan lagi buat kita semua. Di masa-masa sulit ini semua orang juga survive, harus tetap semangat. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next video. Bye bye. Nah, sedangkan kayak Arab ke maskapai Arabica apa Beb? Arabian ya.